calon guru penggerak. Jadi kebetulan Bu ada tugas di modul 3.1 demonstrasi kontekstual LMS itu harus diisi mewawancara kepala sekolah Bu. Saya tanya Ibu, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara Ibu? Ya, kalau untuk menyelesaikan tugas-tugasmu di guru penggerak, saya siap melaksanakannya dan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Makasih ya Bu atas waktunya Bu. Ini Bu untuk pertanyaan yang pertama Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu yang Ibu alami selama Ibu menjadi kepala sekolah Bu? Pertanyaannya, kalau hal-hal yang dialami dalam mengambil keputusan itu, kadang-kadang kita mengambil keputusan itu kan belum tentu itu harus disetujui oleh yang bersangkutan. Kadang-kadang kan mereka tidak menyetujui itu. Jadi saya harus dulu menilai apa kasus-kasusnya, lalu saya sesuaikan dengan kasus tersebut dan bagaimana cara mengatasi kasus tersebut, mencari solusinya dengan cara berkonsultasi dengan guru-guru dan menyesuaikan kasus yang tersebut yang kita dapatkan dari kasus tadi, apa yang sesuai, macam mana solusi yang diberikan. Setelah itu barulah kita selesaikan kasus tersebut supaya tidak terjadinya miskomunikasi antara yang ada kasus tersebut dengan Ibu pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu, dalam bentuk prosedur seperti apa? Kalau memiliki jadwal kayaknya nggak ada jadwal, tapi kalau ada kasus itu timbul, ya kita harus memikirkan, melihat dulu, menilai, membuat skala proses kasusnya macam mana gitu. Kalau memang bisanya kasus itu dilihat dari segi besar beratnya kasus tersebut. Kalau memang kasus itu kecil, ya bisa diselesaikan secara langsung, saya selesaikan secara langsung. Apabila kita lihat kasus tadi terasa berat gitu, ya kita mengambil waktu atau jangka waktu, harus mengumpulkan beberapa, kalau di sekolah otomatis kan kasus utama anak-anak, kita panggil para gurunya, kita bertanya apa sebabnya, dari awal kita selidiki sebab-sebab tertimbulnya kasus itu, baru sama-sama lah kita memecahkan masalah tersebut bersama guru-guru tadi, dan memang barulah kita sesuaikan kasus ini. Oh, ini kasus tentang misalnya ketidakhadiran anak-anak tadi, contoh misal ya, kita lihatlah langkah-langkah apa yang harus kita perbuat, dan selanjutnya kita memberikan tindakan ke anak-anak setelah itu selesai kita berkomunikasi dulu, bermusyawarah terhadap kepada guru-guru tadi. Berarti dilihat dulu ya Bu kasusnya itu jenisnya ringan atau berat. Iya. Kalau misalnya lihat berarti tidak bisa langsung. Iya benar. Kalau kita lihat kasus itu memang kan ya langsung aja kita, bukan berarti tindakan, kita beri tindakan positifnya supaya menghilangkan kasus tadi, menyelesaikan kasus itu tadi. Tapi kalau memang berat, ya kita harus memakan waktu, ya kita harus mencari langkah-langkahnya apa saja. Ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika? Jadi siapa Bu yang kira-kira terlibat dalam menyelesaikan kasus-kasus ini tersebut Bu? Biasanya faktor-faktor yang membantu saya itu otomatis ya, kalau di sekolah ini ya guru-guru tuh
guru terutama kalau misalnya ya wali kelas ya kan, udah itu ditambah dengan guru-guru yang lain yang memang kan semua guru itu ya memang harus tahu dia tiap anak didiknya itu bukan hanya wali kelasnya saja, nanti mana tahu ada guru agamanya, guru penjasnya, atau guru yang lain yang terlalu dekat sama anak tersebut. Nah, itulah yang nanti membantu memberikan masukan-masukan dan membantu untuk mencarikan solusi-solusi untuk anak itu. Karena kadang-kadang kan kalau saya selaku kepala sekolah, tidak semuanya anak-anak itu bisa saya rengkuh dan saya ketahui satu persatu. Otomatis itu kan memang harus gurunya. Nah, saya tanyakan macam mana anak itu, baru setelah mereka memberikan penjelasan tentang anak tersebut yang memiliki kasus tadi, barulah sama-sama kita jalan keluarnya. Karena kita di SD ya kan, Iya. kan tidak ada guru BP kalau di Iya. SD nggak ada. Jadi wali kelasnya masing-masing dan Iya. dibantu dengan guru agama dan guru yang lain. Iya, guru yang lain. Saya rasa demikianlah Bu. Makasih banyak ya Bu atas Iya. waktunya Bu. Iya. Saya permisi ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ibu, Ngapain? saya ada keperluan ingin mengganggu waktu Ibu sebentar. Bisa nggak Bu mengganggu waktu Ibu sebentar Bu? Bisa. Begini Bu, saya kan ada tugas demonstrasi kontekstual di LMP saya. Saya kan sedang mengikuti pelatihan guru penggerak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai hal terkait Ibu kepala sekolah selama beberapa tahun ya kan Bu. Bisa nggak Bu saya wawancara Ibu hari ini Bu? Nggak sibuk kan Bu? Ini Bu, pertanyaan yang pertama ya Bu, selama Ibu jadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar-benar sama gitu kan Bu, kan ada satu kasus, kemudian satu kasus lagi bersama-sama gitu Bu, memang memang mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut Bu? Kalau kasus ada dua, harus kita pertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Membutuhkan faktor apa atau tidak lain mana? Apakah kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak? Itu harus mengandung nilai-nilai kebenaran dan persetujuan. Jadi harus ada rasa keadilan, ada rasa kasihan. Jadi kita lihat dulu dari perorangan atau per masyarakat.